Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Gimnastiar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2023-011-3013. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang kurikulum manajemen pendidikan Islam. Sebelum saya mulai presentasi, saya ingin memberikan pantun sebuah untuk muka presentasi saya. Jalan-jalan ke kota Jambi, Jalopang di durian, salam hangat untuk kita semua. Mari kita mulai presentasi dengan penuh perhatian. Baiklah, saya akan bahas pertama itu tentang dari daftar isi terlebih dahulu. Yang apa saja yang saya bahas dalam presentasi ini. Pertama adalah tentang pengertian manajemen kurikulum, yang kedua adalah landasan Islam, kedua adalah komponen, yang keempat adalah prinsip, yang kelima adalah implementasi kurikulum, yang keenam adalah evaluasi kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif. Baiklah, untuk slide ketiga tentang landasan kurikulum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang landasan filosofis, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kedua sumber ini menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, isi, dan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk yang kedua adalah landasan sosiologi atau kebutuhan masyarakat Muslim. Kurikulum pendidikan yang tidak harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat Muslim. Pendidikan dirancang untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ajaran Islam. Untuk slide ketiga, slide keempat, komponen kurikulum. Pertama tentang tujuan pendidikan, menetapkan arah pembelajaran sesuai nilai-nilai Islam dan kebutuhan peserta didik. Kedua adalah isi materi, mencakup ilmu, pengetahuan umum, dan keterampilan. Ketiga adalah metode pembelajaran, ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Keempat adalah alat bantu pembelajaran seperti buku, audiovisual, dan teknologi untuk mendukung proses belajar. Yang kelima adalah evaluasi, penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur hasil belajar. Yang terakhir adalah referensi dan bahan ajar seperti Al-Quran, Hadis, kitab klasik, dan literatur pendidikan modern. Dan untuk slide ke-6 adalah prinsip pengembangan kurikulum, terbagi menjadi dua, A dan B. Pertama adalah prinsip relevansi, kedua adalah kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntunan dunia kerja. Ketiga adalah prinsip fleksibilitas, kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, kemampuan peserta didik, dan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Kedua adalah kurikulum harus sesuai berkesinambungan antara jenjang pendidikan secara vertikal dan horizontal. Ketiga adalah prinsip efisiensi. Yang keempat adalah pelaksanaan kurikulum harus sesuai dan optimal dengan sumber daya yang tersedia. Kelima adalah prinsip efektivitas. Keenam adalah kurikulum harus mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk slide ke-7, implementasi kurikulum terbagi menjadi dua. Pertama adalah perencanaan pembelajaran, kedua adalah pelaksanaan peran guru. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus, RPP, dan materi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan peserta didik secara seimbang. Kedua adalah pelaksanaan dan peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan teladan dalam pembelajaran. Keberhasilan implementasi kurikulum didukung oleh sarana dan prasarana, pelatihan guru, supervisi, serta kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan komite pendidikan. Baiklah, untuk slide terakhir atau slide 8 dalam pembahasan materi tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum pendidikan Islam adalah proses untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum melalui evaluasi formatif dan sumatif
Keberhasilannya diukur dari pencapaian kompetensi peserta didik sesuai materi dengan tujuan pendidikan Islam serta pembentukan akhlak dan karakter Islami. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai materi manajemen kurikulum pendidikan Islam. Jika ada salah kata atau pengucapan maupun materi, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.